Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesara Alika dari kelas 2023C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas teori sosiologi dalam sastra. Sosiologi dari segi bahasa terdiri dari dua bahasa, yakni socius dalam bahasa Yunani yang berarti kawan, dan logos dalam bahasa Latin yang berarti pengetahuan. Jika digabungkan, sosiologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi menurut para ahli. Yang pertama menurut Auguste Comte pada tahun 1838, Auguste Comte mengenalkan istilah sosiologi untuk pertama kalinya dalam karyanya yang berjudul Cause de Psychologie Positive, yang mengartikan sosiologi sebagai ilmu positif yang dapat digunakan untuk memahami dan mempelajari gejala-gejala sosial dalam hidup bermasyarakat berdasarkan analisa logika yang rasional dan ilmiah. Yang kedua, menurut Herbert Spencer, filsuf Inggris ini menyatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang dapat digunakan untuk mengamati proses sosial dan susunan sosial sebagai sebuah sistem yang memiliki elemen-elemen berkaitan. Selanjutnya, teori dasar sosiologi. Beberapa teori dasar mengenai sosiologi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, teori fungsionalisme struktural. Teori ini merupakan hasil dari imajinasi Emile Durkheim yang membayangkan masyarakat sebagai suatu kelompok yang tersusun dari berbagai komponen dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui teori ini, Durkheim mengajarkan kepada kita bahwa masyarakat terdiri dari sistem yang tersusun secara struktural. Masing-masing bagian memiliki peran, dan jika peran tersebut dijalankan dengan baik, kehidupan sosial akan memiliki kestabilan dan tantangan yang baik dari sudut pandang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sistem sosial akan berjalan dengan baik apabila elemen-elemen penyusunnya melaksanakan peran masing-masing. Saat malfungsi terjadi dan tidak dibenahi, maka sistem sosial tersebut akan meredup dan hilang. Kedua, teori konflik. Teori ini merupakan hasil dari pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa perbedaan kepentingan yang diusung masing-masing kelas sosial dapat menciptakan hubungan sosial berkonflik. Kelas sosial yang terbagi menjadi dua, yakni bourgeois, yaitu orang-orang kaya, dan proletar, yaitu orang-orang biasa, akan menciptakan jarak sosial yang dinamakan kesenjangan sosial. Kesenjangan ini yang nantinya dapat menimbulkan gesekan dan dikhawatirkan akan pecah menjadi revolusi. Oleh karena itu, melalui sistem sosialismenya, Karl Marx menawarkan sistem sosial tanpa kelas. Ketiga, teori interaksionisme simbolik. Perpaduan dari pemikiran Herbert Blumer, George Herbert Mead, dan Max Weber melahirkan teori ini yang memberikan analisa tentang masyarakat berdasarkan subjektivitas yang diciptakan oleh individu dalam interaksi sosial. Teori ini meyakini bahwa seseorang bergerak berdasarkan apa yang diyakini selama ini, bukan secara objektif. Keyakinan tersebut kemudian dinamakan sebagai representasi sosial yang memberikan definisi dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, analisis puisi syair orang lapar karya Taufik Ismail dalam teori sosiologi. Dampak sosial pertama, yaitu kekurangsiapan menghadapi kemarau. Bait pertama merupakan aspek sosial suatu desa apabila dilanda kemarau. Dampak sosial yang terjadi apabila terjadinya kemarau adalah dilandanya kelaparan yang menyerang suatu desa. Kemarau yang berkepanjangan bisa menyebabkan sumber pendapatan orang-orang desa menjadi berkurang. Kekurangan tersebut menyebabkan orang-orang desa tidak bisa makan, akhirnya lapar menyerang desa tersebut. Kemarau bisa berdampak sosial pada kelaparan karena kebun sebagai sumber penghasilan atau pendapatan tidak lagi menghasilkan. Padahal kebun tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencarian orang-orang desa. Bait pertama dari seorang Taufik Ismail menggambarkan orang-orang kelaparan karena dihantam musibah kemarau. Dampak sosial kedua, minimnya sarana mengekspresikan suara.
Dampak sosial yang muncul akibat hal tersebut adalah rasa frustasi dan ingin mengemis saja karena secara batiniah keluhan-keluhan mereka tidak tersampaikan dengan semestinya. Bila hal itu terus berlanjut, maka dampak sosial dari kelaparan adalah mereka bisa saja jadi pengemis karena tuntutan hidup. Secara tidak langsung, kemarau yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan orang-orang lapar secara manusiawi, tapi dampaknya juga akan ke psikologis seseorang. Kondisi tersebut akan menjalar pada anggota keluarga yang lainnya juga karena mereka merupakan satu bagian anggota keluarga. Dampak sosial ketiga adalah konsekuensi bencana alam. Pada lirik berjajar masuk kubur, mengindikasikan ajakan secara tersirat bahwa semuanya pasti akan meninggal. Berjajar masuk kabur berarti perihal meninggal hanya butuh antrian, dan kalau waktunya sudah tiba, itu berarti setiap jiwa pasti akan merasakannya. Bait terakhir tersebut seperti menjelaskan bahwa dampak sosial dari adanya kelaparan bisa menjalar kemana-mana bahkan hingga kematian. Taufik Ismail ingin mengajak secara tidak langsung untuk memerhatikan mereka yang lapar karena mereka juga merupakan bagian dari diri kita dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Taufik Ismail melalui puisinya Syair Orang Lapar ingin berpesan kepada pembaca untuk tetap mempedulikan sosial sekitar, terutama mereka yang kekurangan. Orang-orang lapar merupakan salah satu dari simbolik kompleksnya persoalan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentunya harus tetap memperhatikan hal-hal tersebut, karena bagaimanapun, kita hidup di masyarakat yang artinya kita juga terlibat di dalam persoalan sosial. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan berasal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.